linear dan fungsi affine seperti yang saya jelaskan pekan lalu. Misalkan ada sebuah fungsi yang memetakan dari ruang dimensi n, bilangan real. Jadi Rn itu seperti, nanti kalian kalau bisa terbiasa menggunakan istilah R pangkat n, itu adalah ruang dimensi n, di mana ada n pasang bilangan, yang memetakan sebuah bilangan atau bernilai skalar atau bernilai single, bernilai tunggal. Jadi ada n buah bilangan diproses, kemudian proses itu menghasilkan satu bilangan. Itu disebut dengan fungsi fungsi dari efek ruang berdimensi n, dalam hal ini adalah ruang bilangan real ke sebuah bilangan yang bernilai skalar atau skalar, fungsi bernilai skalar dari n dimensi atau n vektor. F itu jika memenuhi sifat superposisi seperti ini, F alpha X ditambah beta Y, jadi kalau umpamanya misalnya dia memenuhi syarat F alpha X ditambah beta Y, ini maksudnya nilainya menyatu, difungsikan, diproses, itu nilai hasilnya sama dengan jika alpha Fx ditambah beta Y, maka dia memenuhi syarat superposisi. Syarat superposisi ini sangat penting karena menyangkut tentang linearitas dari sebuah fungsi atau dari sebuah proses. Jadi jika memenuhi syarat seperti ini, maka disebut memenuhi syarat superposisi. Kalau bisa nanti kasih contoh, ada di buku, silakan dijelaskan secara detail di di tugas 2 Anda nantinya. Jika memenuhi syarat seperti ini, maka superposisi maka disebut sebagai fungsi linear dan mempunyai sifat linear. Contoh fungsi linear adalah fungsi inner product atau produk dalam dari sebuah vektor. Jadi misalnya A pangkat T, A transpose X itu A transpose kali X, itu adalah sebuah fungsi dimensi dari dimensi n. N-nya di sini adalah X1, X2, X3, jadi ada n bilangan, ada pasang bilangan, menghasilkan sebuah bilangan tunggal, di mana adalah A1 X1 ditambah 2 X2 ditambah dan seterusnya sampai AN XN, di mana A1, A2, A3, AN itu kadang-kadang kita sebut sebagai koefisien daripada XI, atau kadang-kadang kita sebut sebagai pembobot daripada XI, seperti itu. Kemudian fx disebut ini fx ini fungsi seperti ini sekarang kita sebut sebagai fungsi jumlah terboboti dari entry X. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nanti Anda silakan buktikan sendiri di di tugas Anda, itu di buku sudah disediakan bahwa alpha X ditambah beta Y itu memenuhi syarat alpha fx ditambah beta fy jika fungsi entry berbobot x itu memenuhi sifat superposisi, sehingga dia fungsi seperti ini memenuhi syarat sebagai fungsi linear atau bersifat linear. Jika f itu adalah fungsi linear, jika fungsi bernilai skalar dari vektor-vektor n itu adalah linear, maka bisa semua fungsi tersebut bisa dinyatakan sebagai produk inner daripada produk dalam daripada vektor x terhadap sebuah kombinasi dari koefisien-koefisiennya atau dari bobot-bobotnya. Jadi kalau ada fungsi yang memenuhi superposisi yang bentuknya macam-macam, ini penting sifatnya ya, karena kalau ada fungsi atau proses yang tidak linear, yang kelihatannya rumit dan ternyata memiliki sifat superposisi, maka bisa dibentuk dalam pola seperti ini. Nanti akan Anda diajarkan pada saat mata kuliah tingkat lanjutan seperti data mining. Anda akan diajarkan bagaimana kernel merubah daripada fungsi yang lebih rumit menjadi lebih sederhana dari hasil sisa daripada atau galat daripada selisih hasilnya, seperti itu.
Ada juga disebut dengan fungsi affine. Affine kadang-kadang kita sebut sebagai fungsi linear karena bisa dinyatakan sebagai ekspresi fungsi linear. Affine itu adalah sebuah fungsi di mana ada tambahan offset, ada tambahan skalar B yang mengikat daripada ATX. Ini B modelnya macam-macam ini, model istilahnya macam-macam, ada disebut dengan offset. Kalau di jaringan saraf tiruan itu semacam bias, dia akan memperbaiki error daripada nilai ramalan, nilai prediksi daripada F. Jadi kalau nanti di apa namanya di materi tentang deep learning terutama, kita akan belajar tentang bagaimana jaringan saraf tiruan, yaitu konvolusi neuronal network. Sebelum masuk ke CNN, kita akan belajar dulu tentang neural network atau jaringan saraf tiruan. Sebelum belajar tentang itu, kita akan jelaskan bahwa jaringan saraf tiruan itu berbentuk fungsi objektifnya atau strukturnya tanpa memiliki bias, itu ternyata errornya besar. Tapi kalau kita tambahkan ke bias atau konstanta atau offset di belakangnya, ternyata luar biasa, itu perubahannya lebih besar. Dan fungsi fungsi affine ini memenuhi sifat juga superposisi. Kenapa? Karena secara strategi atau manipulasi kita bisa tambahkan sebagai vektor 1 di masing-masing di X-nya. Nanti silakan lihat di buku, ada ditambahkan X yang menjadi 1 di atas sebagian atasnya, kemudian B itu nanti dikalikan dengan X. Dan maksud saya X itu adalah, kalau X sebelumnya di sini ada tambah B, X1, X2, X3 sampai Xn, maka vektor A itu menjadi B, A1, A2, A3 sampai AN. Vektor X itu menjadi satu dulu, angka 1, kemudian X1, X2, X3 sampai Xn. Itu manipulasi seperti itu sehingga bisa disederhanakan dalam bentuk transpose X. Seperti itu. Ini contoh fungsi linear. Ini contoh fungsi affine yang belum tentu linear. Kemudian dia andaikan sebuah fungsi bernilai skalar dari vektor n, dari n vektor, kita bisa memprediksi bentuk fungsinya. Bentuk fungsinya itu menggunakan aproksimasi Taylor order pertama. Aproksimasi Taylor order pertama maksudnya nilai. Kenapa disebut order pertama? Karena derajat turunan parsialnya terhadap masing-masing X itu adalah turunan pertama. Kalau Anda nanti di matematika 2 Anda sudah pelajari tentang turunan parsial, itu nanti akan banyak sekali digunakan untuk metode-metode algoritmik atau metode-metode komputasi yang akan kita pakai. Saya minum obat dulu. Hanya saja pembimbing berbeda antara dengan tetapi setiap jadi di sini kita bisa lihat bahwa prediksi Fx itu F topi, F dengan simbol topi ini kita sebut prediksi karena kita lagi memprediksi F ya. Jadi misalnya nilai pada suatu titiknya diketahui dan bentuk gradiennya daripada pola perubahan daripada terhadap sumbu masing-masing dimensinya itu kita tahu. Dan misalnya terhadap sumbu Y itu kita tahu perubahannya, sumbu X itu kita tahu perubahannya, sumbu Z kita tahu perubahannya terhadap titik tertentu, maka fungsi tersebut bisa diprediksi, bentuk fungsi tersebut bisa diprediksi.
Bentuk di sini kita bisa prediksi dalam bentuk linear. Karena kenapa di linear? Karena X-nya orde pertama. Seperti itu. Dan ini adalah fungsi affine ya, fungsi affine. Kenapa fungsi affine? Karena ada B di sini berbentuk, di sini offsetnya atau biasnya ini adalah offset. Sedangkan yang ini adalah koefisien-koefisien daripada terhadap dari masing-masing vektornya. Jadi F itu disebut fungsi affine. F prediksi itu adalah fungsi affine dari X. Ini bisa kita tulis seperti ini bentuknya. Delta green, ini simbol green sebenarnya, delta lah. Delta F Z transpose dikali X kurang Z. Ini. Dimana ini menyatakan koefisien dan seterusnya. Dan ini bisa dibentuk lagi dalam pola yang lebih sederhana. Ada di sini, ada. Di buku itu sudah dijelaskan tentang bentuk linearnya. Jadi ini fungsi prediksi F itu adalah nilai pada titik tersebut ditambah dengan prediksi-prediksi perubahan daripada masing-masing dimensi X1, X2, Xn, koefisiennya atau gradiennya, kecenderungannya bagaimana, dikali X kurang Z. X kurang Z ini X ini adalah X1, X2, X3, Z itu adalah titik-titiknya pada dimensi yang berkaitan. Maka dfz itu karena disebut dengan gradien. Gradien itu adalah perubahan laju, perubahan kecenderungan, perubahan bagaimana pada titik-titik terhadap sumbunya itu berubah. Oke. Ini contohnya misalnya fx fungsi seperti ini. Kalau kita tahu berapa titiknya itu garis, ingat turunan pertama itu kan ini gradien daripada pada titiknya. Jadi kalau pada titiknya diikuti, diketahui kecenderungannya, itu kita bisa prediksi fungsinya atau memprediksi fungsi itu terhadap n vektor daripada X. Ini salah satu implementasi daripada Taylor di sini, aproksimasi Taylor itu adalah model regresi. Jadi kita bisa ini bisa dinyatakan sebagai fungsi affine dan juga bisa berupa fungsi bisa dibentuk dalam bentuk dari Taylor, di mana kalau X-nya menuju set itu atau pada titik tertentu itu sama dengan 0, berarti kita bisa nyatakan XT ini gradien atau koefisiennya. Ini koefisien trennya terhadap ini. Nah, sedangkan ini tambah V, V-nya itu adalah bias atau offset daripada atau titik potong daripada sumbu masing-masing. Kadang-kadang X itu disebut dengan prediktor, kadang-kadang disebut sebagai regresor, kadang-kadang disebut sebagai feature vektor ciri. Misalnya kalau dalam image processing kita sebut sebagai ciri, misalnya menentukan apakah wajahnya ini ikut trennya Armin misalnya dengan fitur atau ciri-ciri mulut seperti ini, mata seperti ini, hidung seperti ini, dan seterusnya. Itu nanti akan Anda dapatkan semua. Sedangkan beta itu adalah vektor pembobot atau koefisien atau juga vektor tren. Dan setelah itu V itu adalah offset. Sedangkan skalar Y top ini adalah prediksi. Ya, prediksi. Jadi contohnya misalnya Y adalah harga jual rumah dalam $1.000 untuk sebuah lokasi dan pada waktu tertentu. Jadi di sini regresornya adalah luas rumah dan juga jumlah tempat tidur misalnya. Nah, kalau kita dapat di sini, saya coba jelaskan pakai
Dan kami sangat mengapresiasi sekali lagi bahwa di matematik ini sementara indeks itu yang tertinggi matematik ada pertemuan di 16 indeksnya. Jadi MIPA ini dari segi kualitas aplikasi dari segi presentasi itu jumlah yang indeksnya di atas 5 ke atas itu kan pada saat tapi jumlah dosennya lebih 200. Terus kemudian yang itu ada Ini kelihatan ya di samping saya punya akun yang satu. Kelihatan ya? Iya Pak, kelihatan. Ya, Pak. Saya mana Pak? Lebih sini nggak? Tadi bentuknya saya katakan tadi adalah ini mana Y atau sorry fx sama dengan A transpose X. Ingat ini tambah B. Ini kan skalar ya, maka ini harusnya skalar juga. A itu bentuknya A1, A2 sampai AN. X itu X1, X2, Xn. Ini kelihatan ya? Iya Pak. Jelas sih. Ya, Pak. Maka ini juga bisa sebenarnya dibentuk seperti ini fx sama dengan A T X, di mana A-nya itu sama dengan D A1 A2 sampai AN, dan X-nya itu 1 X1 X2 Xn. Kalau Anda mau lihat jadinya kan sama saja ya. Fx sama dengan A1 A2 ini sorry fx A transpose X ditambah B, ini belakangan saya lakukan ya. Ini sama dengan A1 A2 AN kali B1 X1 X2 Xn peroleh A1 X1 ditambah A2 X2 ditambah dan seterusnya sampai AN Xn ditambah B. Kalau kita menggunakan ini, saya kasih
pada X yang satu. Fx sama dengan B A1 A2 AN di sini 1 X1 ini sama dengan B kali 1 kan B ditambah 1 X1 ditambah dari 1 sampai AN X1. Jadi ini bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini ya. Bisa dimengerti ya? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi bentuk seperti ini yang bentuk affine bisa dinyatakan dalam bentuk sebuah bentuk linear. Tapi tidak semua bentuk affine itu bisa dinyatakan sebagai bentuk linear. Jadi kalau umpamanya misalnya X-nya berbentuk pola itu boleh jadi tidak affine. Seperti ini. Seperti itu. Kalau dari bentuk affine kita bawa ke linear, apa keuntungannya? Keuntungannya itu bisa banyak sekali ya. Dan misalnya kita punya di regresi itu Y sama dengan mana regresi? Ini X T beta ditambah ini kan kita bisa nyatakan seperti ini X T beta ya. Nanti kita bikin satu X-nya 1 dan seterusnya. Nah, kalau berdasarkan data kan kita peroleh misalnya harga rumah X1 X2 di sini. Nah. Jadi misalnya saya terpengaruh dengan diskusi ini. Oke. Dan misalnya kita punya harga rumah sekian, jika luas tanahnya sekian dengan jumlah kamar sekian. Ini kita punya data. Kita mau bikin model prediksi dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk linear regresi prediksi. Maka yang kita cari itu adalah betanya ya. Kita cari betanya kan. Kita cari nilai betanya, nilai bobotnya atau trennya atau koefisiennya masing-masing X1, X2 itu berapa. Dengan cara seperti ini kita bisa lakukan seperti ini. Jadi kita kalikan dengan nanti Anda pelajari di mata kuliah matematika dasar setelah final, setelah mid akan dapat materi matriks. Atau di SMA sudah diajarkan ya bahwa X-step inverse dikali Y itu sama dengan X-T inverse X inverse beta. Kenapa sekali X transpose inverse di sini? Karena supaya betanya tersisa. Sehingga kita peroleh X transpose minus 1 Y, X transpose inverse Y. Ini adalah identitas B, sehingga beta itu diperoleh dari X transpose minus 1 Y. Jadi kita bisa memprediksi beta itu menggunakan seperti ini. Untuk selanjutnya nanti di mata kuliah metode statistika Anda sudah akan diajarkan tentang ini. Jadi kita bisa prediksi berdasarkan data-data yang ada, nilai Y seperti itu. Y di sini kita tulis Y beta, Y topi transpose beta. Ya. Ini Y transpose, Y prediksi ya, Y prediksi maksudnya. Y yang kita prediksi berdasarkan hasil bobot daripada masing-masing regresornya.
ini skalarnya yang ya prediksi. Jadi misalnya datanya seperti ini, harga rumah, harga sebenarnya ini, harga sebenarnya ini, saudara seterusnya, dengan luas jumlah kamar seperti ini, dengan luas rumah seperti ini, kita peroleh bahwa betanya seperti ini, beta 1 itu 148,73, jadi sebenarnya model regresinya itu X1 dikurang 18,85, X2 ditambah 54, 40. Ini seperti ini bentuknya nih. Jadi kalau di dalam bentuk matriks kan seperti ini. Jadi. Satu, X1, X2, 54,40, 148,73 minus 18,85. Seperti ini. Jadi kita bisa katakan Y sama dengan X transpose beta. Atau balik caranya, sorry. Maaf Pak, kurang jelas gambarnya. Hah? Kurang jelas. Oh, jadi Y sama dengan ini kelihatan nih 148. Belum Pak, kabur gitu. Belum, Pak. Ini kelihatan nih. Kalau ini kelihatan bagus. Ini kelihatan ya? Iya, Pak. 1873 X1 ditambah sorry.
148,73 X1 dikurang 18,85 X2 ditambah 54,40 ini kan. Ini kan sama dengan Y-nya sama dengan dia turun bentuk XT 1 X. Oh, terbalik ya. Tidak apa-apa. Satu X1 X2 148 33 18 85. Nah, ini kan bentuk seperti ini kan ST beta. Prediksi. Dari mana dapat betanya ini yang begini nilainya? Karena ini kan data awal ya, data awal harganya diketahui, luas area diketahui, jumlah kamar diketahui. Dengan rumus seperti tadi, beta itu diperoleh dari X transpose minus 1 inverse del Y, itu kita bisa dapat betanya. Kemudian dari situ kita dapat nilai prediksi. Yang menarik di sini adalah ada prediksi, ada harga real, harga sebenarnya kan ini harga real, ada prediksi harga real. Maka kita mau berapa sebenarnya selisih daripada ini disebut dengan error. Error kan maksudnya selisihnya antara prediksi dengan prediksi dengan nilai Y, nilai sebenarnya, atau nilai sebenarnya kurang prediksi. Ini kalau kita pakai satu dimensi model seperti ini, maka akan bisa saja nilainya mendapatkan minus 1, selisihnya minus 1, selisihnya minus 2, selisihnya 0, 2, 1, akhirnya jumlah selisih itu sama dengan 0, padahal terdapat banyak simpangan kan di sini ya. Maka kita kuadratkan, makanya kuadrat di situ kita pakai kuadrat. Nah, kita pakai kuadrat maka seperti ini. Nah, ini menyatakan ini apa dispersi antara prediksi yang diprediksi oleh yang pakai begini tadi dengan harga nilai rumah sebenarnya. Tentu saja kalau umpamanya errornya makin kecil menuju 0, tentu saja selisih Y sebenarnya dengan Y topi itu berada di titik sini. Dan maksudnya misalnya jika diprediksinya 200, jika prediksinya 200 dan ternyata harga sebenarnya 200, berarti titik koordinatnya kan 200,200 digaris Y sama dengan Y topi sama dengan Y ini kan, itu berarti 0, berarti dia mendekati 0. Jadi kita berusaha bagaimana caranya data itu nilai prediksi itu jumlahnya selisihnya 0 menuju 0. Nah, seperti ini kan ini lumayan bagus ini bentuknya nih. Meskipun pada saat nilai-nilai yang tinggi prediksinya lebih rendah, ternyata harga sebenarnya lebih mahal. Ini kan seperti itu. Nanti ini mengantar kita kepada rumus jarak atau norm. Seperti itu. Oh, selesai lagi ya. Oke, kita masuk ke norm atau jarak yang merupakan lanjutan daripada penerimaan mahasiswa baru setelah mahasiswa lama kita terima satu gelombang lagi dari 3 orang di total mahasiswa kita sudah ada 7 orang sekarang. Nah, saya sih kalau mahasiswa pertama
Norm. Norm itu definisinya seperti ini. Norm itu adalah jumlah kuadrat daripada unsur-unsurnya. Jumlah akar dari jumlah kuadrat unsur-unsur daripada vektor tersebut. Jadi itu kadang-kadang disebut dengan besarannya atau ukuran daripada vektor X. Nah, norm itu rumusnya seperti ini. Jadi kita bisa nyatakan norm itu atau norm X itu dan dengan jumlah, jadi dua ini ya tegak lurusnya. Kalau satu tegak lurusnya akan menyatakan jarak nanti. Kalau ini dua begini menyatakan norm, menyatakan besarnya, itu sama dengan X, akar daripada X transpose X. Kalau nilai N-nya sama dengan 1, maka kita sebut sebagai norm satuan atau nilai absolut daripada N. Ini berlaku beberapa sifat daripada norm. Nanti silakan baca di bukunya dan buktikan. Ya nanti laporan Anda dibaca buku ya. Kemudian dibuktikan, pahami. Karena nanti mungkin pertemuan keberapa itu saya coba evaluasi Anda melalui kuis dan kita lihat bagaimana perkembangannya, apakah Anda belajar sendiri atau tidak ya. Ini ada beberapa nilai root mean square, RMS. Root mean square itu adalah seperti ini. Akar daripada norm X dibagi dengan akar N. Norm X dibagi dengan akar N. Oke. Jadi RMS itu memberi nilai tipikal daripada jarak daripada XI. Jadi nantilah kita nanti pada saat jarak lah baru kita bisa mengerti di mana penggunaan daripada RMS atau root mean square. Root mean square seperti ini bisa Anda lihat sendiri. Chebyshev itu kalau tidak salah adalah bagaimana kita, maksudnya begini, jika ada data, ada x1, x2 sampai xn, jaraknya masih, jika ada k, ini ada k buah, entah yang mana, yang jelas k buah x, xi, di mana dia lebih kecil dari, jika x1-nya lebih kecil daripada A, x2 lebih kecil, x-aksen 1, x-aksen 2 lebih kecil daripada sampai x-aksen K kecil daripada A, maka norm daripada ini, besaran daripada x kuadrat itu lebih besar daripada KA kuadrat, atau K kecil daripada X kuadrat A kuadrat. Ini gunanya sebenarnya misalnya begini. Jika ini data daripada, misalnya ini disebut dengan frekuensi distribusi normal ya dari sebuah standar baku. Maksudnya begini, jika atau begini, anggaplah x rata-rata di sini, misalnya rata-rata. Anggaplah misalnya jarak bumi ke bulan, jarak bumi ke bulan itu dinyatakan sebagai jaraknya x. Jarak x itu dari bumi ke bulan itu kan bukan berarti misalnya anggaplah sekian ribu kilometer dari bumi. Itu bukan berarti jaraknya x kilometer itu selalu tetap pada posisi jarak yang tetap ya. Yang cuma jarak yang paling sering terjadi itu adalah x kilometer. Atau frekuensinya paling sering itu
frekuensinya lebih besar daripada jaraknya persis sama dengan x kilometer, itu paling banyak frekuensinya. Nah, boleh jadi dia bergeser sedikit, ya frekuensinya sedikit lagi, dan seterusnya. Nah, sama dengan kalau misalnya kita membuang uang koin. Kalau kita sebut probabilitasnya muncul bagian depan itu adalah 1/2, itu berarti bukan jika 100 kali pelemparan itu peluangnya 1/2, bukan berarti akan tepat 50 kali ya. Tetapi paling sering nanti muncul, paling sering jumlahnya itu adalah 50, kadang-kadang 49, kadang-kadang 51, kadang-kadang dan seterusnya. Jadi frekuensinya misalnya paling sering itu adalah 1/2, paling 1/2. Kadang-kadang dia kurang dari 1/2, lebih dari 1/2 dan seterusnya. Nah, apa hubungannya dengan Chebyshev di sini? Itu menyatakan bahwa kita bisa menyatakan bahwa kalau ada kecenderungan data selalu berada pada nilai A, maka kita bisa tentukan bahwa jumlah data yang sering yang kurang daripada K2 itu adalah sekian. Jadi ini adalah jaraknya. Solusinya seperti itu. Oke. Nanti silakan coba cari referensi yang lain yang menyangkut tentang ketidaksamaan ini. Jadi ini sama dengan ini. Jumlahnya itu adalah K dikali standar deviasi. Standar deviasi nanti akan muncul sebagai RMS, hubungannya dengan mean square dan seterusnya. Ini, misalnya ini adalah jarak Euclid antara A dan B itu adalah norm dari A kurang B. Itu sama dengan jarak Euclid kan sama dengan ini, X1 X2 kuadrat ditambah X1 XA1 XA2 XB1 XA2 B2 dan seterusnya. Maka selisih antara root mean square antara A dan B itu adalah deviasi, atau deviasi itu adalah simpangan daripada A dan B. Simpangan dari A dan B itu adalah jarak daripada A dan B. Ini berlaku ketidaksamaan segitiga, nanti silakan buktikan sendiri. Ini ada contoh sederhana misalnya. Misalnya kita punya titik-titik set 1 sampai set 6 ini. Dan ada titik X yang menyatakan ada titik X. Nah, kita mau cari yang mana di antara 6 titik ini yang paling dekat daripada X. Yang paling dekat daripada X. Nah, maka anggaplah misalnya set 3 kita anggap paling dekat. Maka kita ukur jaraknya berapa, terus kita bandingkan jaraknya dengan yang lain. Kalau seluruh jarak yang lain itu lebih kecil daripada X kurang Z3, berarti tetangga terdekat daripada Z3 itu sama dengan X. Tetangga terdekat daripada X itu adalah Z3. Jadi X dikurang ZJ lebih kecil daripada X dikurang Z itu untuk setiap I dari 1 sampai N. Jadi misalnya XJ di sini 3, dia adalah tetangga terdekat daripada tetangga terdekat daripada X karena lebih kecil daripada jaraknya dari masing-masing ini. Ini banyak sekali kegunaannya. Misalnya mencari, misalnya ada dokumen kita mau lihat apakah dokumen tersebut mirip atau sama, bahkan sama sekali antara dua dokumen, maka kita bisa membuat vektor daripada masing-masing kata-katanya. Jika jaraknya kecil daripada jarak tertentu, maka kita katakan dokumen itu mirip isinya atau terjadi plagiasi misalnya. Nah, contoh seperti ini. Di 5 Wikipedia artikel ada Veteran Days, Memorial Day, Academic Awards, dan seterusnya. Ada artikel atau ada bacaan di sana tentang ini. Nah, kemudian dihitung histogram dari masing-masing
artikel tersebut dan diperoleh 4.423 kata-kata. Dari 4.423 kata-kata tersebut, kita hitung jaraknya masing-masing per satu kata-kata. Jadi XN-nya, dimensinya itu ada 4.423 dimensi atau kata-kata menjadi dimensi, dan itu masing-masing ke 1, 2, 3, 4, 5 kata-kata tersebut dicari selisihnya atau dicari deviasinya ya, deviasinya. Nah, dari sini kita akan lihat bahwa Memorial D dengan Veteran Days itu nilainya rendah ya, paling kecil. Jadi karena paling kecil dia adalah, kalau ini 0, kenapa 0? Karena ya semua pada dirinya sendiri kan jaraknya 0 kan, jaraknya 0. Kalau di sini kita peroleh bahwa 0,095 itu yang paling kecil adalah Memorial Days dengan Veteran Days, itu berarti bahwa artikel isinya itu antara Veteran Days dengan Memorial Day itu mirip seperti itu. Oke, bisa dimengerti? Dari standar deviasi atau menyatakan simpangan daripada data itu adalah error dikurangi dari RMS kuadrat dikurangi daripada rata-rata kuadrat. Seperti itu. Nanti Anda jelaskan sendiri lagi di metode statistika harus diajarkan seperti ini. Ini kita tahu juga bahwa di ada ketidaksamaan Cauchy-Schwarz. Cauchy-Schwarz itu sebenarnya menyatakan ini bahwa nilai daripada kuadrat jumlah kuadrat daripada dua vektor itu sama, lebih kecil atau sama dengan jumlah kuadrat norm A dan norm B. Artinya ini bahwa jika dia sama berarti konten daripada kalau A transpose B itu lebih kecil atau sama dengan norm A norm B, berarti unsur-unsur di A itu sama dengan unsur-unsur yang ada di B. Kalau sama itu berarti misalnya tadi tentang dua dokumen dibandingkan, kalau dia jarak kata-katanya itu persis sama berarti dokumennya sama, seperti itu. Nah kalau tidak itu kita lihat seberapa besar perbedaannya. Ternyata perbedaannya itu tergantung daripada selisih vektor, selisih sudut daripada hasil kali dalam daripada dua vektor tersebut. Maksud saya contohnya seperti ini. Nah, misalnya ini dua vektor, anggaplah artikel Memorial Days di sini dan ini ada artikel Super Bowl, dan dia tegak lurus seperti ini berarti nyaris dia tidak sama sekali ya, tidak sama jaraknya. Jadi kapan vektornya itu membentuk ortogonal, berarti kita katakan tidak ada hubungan daripada antara vektor A dengan vektor B atau dokumen A atau dokumen B. Kalau dia sama dengan 0, ini kan sama dengan 0, sudutnya tidak ada, berarti dia searah atau similar dari A dan B. Kalau dia bertentangan juga sudutnya 0 juga ini, tetapi dia 180 seperti itu. Jadi kalau ada punya sudut lancip seperti ini itu berarti kemiripan daripada dokumen tersebut itu agak mirip. Sedangkan kalau dia tumpul seperti ini berarti dia tidak terlalu mirip, seperti itu. Oke, bisa dimengerti maksudnya. Makanya nanti pada saat klasifikasi mekanisme klasifikasi di metode-metode klasterisasi pada saat Anda mata kuliah data mining itu kita cari ortogonalnya. Kenapa? Karena kalau dia tegak lurus itu artinya 0, dia punya selisih jarak.
Nah, kalau kita lihat dari disimilaritasnya, ketidaksamaannya ini 60 ya, 60. Bisa terusnya. Mungkin seperti itu dari pertemuan hari ini. Saya minta maaf karena tidak konsentrasi. Karena penting sekali pertemuannya menyangkut tentang ini, tentang pembimbingan kan, dan saya punya bimbingan itu banyak sekali di ST Matematik. Seperti minggu untuk tugas 2 kalian seperti sebelumnya. Karena kondisinya seperti ini, tapi saya kira di matematika saya kira tidak ini. Jadi berbahan kasus yang di matematik seperti itu apa di semua yang masuk di ini dia harus dikimiakan dulu, ya. Jadi misalnya dari pertanian, dari geologi, dari selain kimia. Oke. Tugas 02 ya. Tugas hari ini. Saling cekal tanda petik ya. Jadi kami berharap bahwa seperti Contohnya kelas A, kelas 02. jadi penentuan namanya tema Sebelum harus ada sebenarnya temanya dari mahasiswa yang bersangkutan. hari Rabu ya. Hari Rabu tadi Yang diajukan 15. sesuai dengan kondisi atau barangkali dari 16. pembimbing yang atau tutor yang tersedia ya. Jadi bisa dua arah, bisa dari mahasiswanya sendiri, maka bisa sama kemudian kita mencarikan promotor, apakah dari promotor yang ada menawarkan kepada mahasiswa. Jadi silakan diatur. Saya kira tadi Kelihatan, kok nggak kelihatan? Kelihatan ya. ini ya karena ini kita masih berharap bahwa yang ada di apa yang akan mendaftar itu adalah mereka yang masih izin belajar. Mudah-mudahan ke depannya kita yang masuk kita dalam mahasiswa yang dia atas kemauan sendiri, bukan dari yang yang sudah bekerja begitu ya. Misalnya yang tadi dari S2 matematika 1, S2 matematika misalkan, dan S2 yang tinggal dia cuma 1 tahun misalnya, dia bisa langsung Nggak muncul ini. lanjut di S3 ya. Itu kita harapkan Muncul.